Iya, selamat datang di konten kami Polda Retro Jaya. Iya. Hari ini Rabu tanggal berapa? Tanggal sekian yang jelas April lah. Sangat cerah sekali, sangat menyenangkan. Ya, work from home Work ini from home. rebahan from home everyday rebahan. Ya kebetulan jalan yang belakang tempat akses kita sering woro-wiri Untuk tutup juga. terbongkar juga akhirnya. Agak susah jadi ya. Mau beli Indomie, mau beli Rokok. apapun rokok agak Aduh. susah. Bahkan ke lokalisasi sebelah juga agak susah. Kita mau konfirmasi apakah mereka masih sehat. Mau kami steril kan, biar bersih. Rencananya seperti itu. Iya, banyak- bagi mbak-mbak yang pengen disteril kan steril. Ini ya paling dari apa awal Polda Metro Jaya. Polda Retro Jaya. Jaya. Itu Kok kan Metro. kepolisian sebelah, cuy. Kita kan Teringat teman kepolisian. saya yang kerja di sana soalnya. Kita kan kepolisian Mayapada ini. Itu kan Arcapada dunia nyata, kita dunia maya. Apa? Kita mau bahas apa nih? Polda gimana? Retro Jaya. Polda Retro Jaya. Ke situ sih kan dari awal itu kan Hmm. apa ya, belum ada ini ya. Oke, lanjut. Sedikit intermezzo, ada intruder ini di studio kita ini. Kita berantai. Belum pernah mengenalkan bagaimana kita, Iya. seperti apa, kita membahas apa gitu. Iya. Belum ada gitu. Masih belum ada. Jadi di sini kita rencananya ini ya mau share alasan kenapa sih Polda Retro Jaya ini dibikin ini. Kenapa kok ini? ada? Kenapa kok ada Polda Retro Dan Jaya? hewan dari manakah mereka berdua? Ah, Kami ini maksudnya. Ini. Makhluk dari mana? Hewan dari Makhluk mana? dari mana? Karena saya adalah campuran husky dengan siput. Iya, gimana? Awalnya itu kita itu bikin mau dari dulu emang udah cita-cita ya Mas ya. Cita-cita, Mau bikin konten Konten apa itu? lodruk. Nah, lodruk atau lawak itu kan agak bingung juga. Lawakan apa itu ya? Akhirnya sampai ke satu titik di mana kita sadar tuh ternyata kita nggak terlalu lucu, men. Nggak terlalu lucu, bingung aja. Terlalu ganteng, lucu enggak? Aduh, terus ya bukan ganteng, muda. Muda. Iya. Terlalu muda untuk melawak. Konsepnya ya juga bingung. Kalau ngeprank udah banyak orang ngeprank kan. Bikin lawak ya agak susahnya di situ. Kita ngeprank orang kita bisa diajar malah muka kita soalnya. Saya yang sering di prank. Korban prank sebenarnya soalnya. Oleh mertua di prank. Curhat. Enggak. Bukan mertua, calon mertua. Ternyata ya calon aja. Calon mantan istri. Calon mantan istri. Bingung. Ya, kembali lagi. Kembali lagi ya. Terus setelah kita pikir-pikir ternyata ya itu tadi kita kurang begitu lucu. Yang kedua Konsepnya susah sih emang sulit. Cuma orang-orang cerdas saja yang bisa kayak Raditya Dika, terus ya Denny Cagur, dan kok untuk lawak idola saya tetap Warkop DKI. Warkop DKI. Soalnya siapa? Beda dia. Salah satu idola nama sama Indro. Soalnya tapi bedanya kalau Om Indro kan arah-arahnya jaranya ke botak. Kalau saya jadi gondes. Yang satu rambutnya yang runtuh, gizinya runtuh. Gizinya runtuh. Saya tuh udah nyoba berkali-kali loh, gimana caranya gemuk loh. Transfer lemak katanya kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan metafisikanya kan. Bisa mentransfer sesuatu yang fisik. Santet, Mas. Itu maksudnya. Memasukkan bemo ke dalam perut. Kalau saya ya bukan bemo sih, tumpukan lemak itu loh. Biar yang kok misalnya ada yang mau santet kami McD, sate Padang kok saya seneng tuh. Kalau saya gurame asam manis ya. Langsung di perut loh ya. Jadi gini men, dulu itu ya di zaman Majapahit itu Sriwijaya juga itu kan
perang itu sampai kemana-mana, men. Tapi kan zaman dulu belum ada pengawet, man. Kulkas apalagi. Nggak ada. Nah, terus ini bala tentara stoknya itu stok makanan bala tentara yang lagi nyerbu, misalnya nyerbu ke mereka lagi di Brunei. Kurang jauh. Bukan. Negeri di sebelah barat atau utara atau di timur, selatan. Ya. Nah, itu kira-kira makannya dari apa ya itu ya? Nah, itu kan sebenarnya jadi pertanyaan menarik itu. Kok bisa? Saya pikir dulunya santet itu ya, itu bukan untuk ngutuk orang, men. Awalnya sepertinya bukan itu. Itu kayak delivery system zaman dulu. JNDL di sekarang tuh. Mau kami sebut endorse ini. Jadi langsung instan, men. Kirim makanan langsung masuk ke perut. Jebret. Nah, kok kenyang nih, siap perang lagi. Iya. Makanya suplai nggak habis-habis mereka. Di Dragon Ball itu ada kacang ajaib. Makan langsung sembuh. Langsung kenyang juga kan? Langsung kenyang, sembuh penyakitnya. Ini lebih canggih lagi, langsung ditransfer. Sak rasa-rasanya masuk, men. Wah, iki selilitan nih. Sekarang lagi ada transfer pulsa, zaman dulu udah ada transfer makanan. Delivery-nya lebih kenceng dari yang ngeng itu, mas-mas hijau itu. Dan tak kasat mata ya. Nah, itu pada intinya setelah kita sadar bahwa sebenarnya itu kita ini nggak terlalu lucu ya, men. Nggak terlalu itu. Tapi kita sering ngobrol dari yang kayak bermutu, hal yang kayak Edward banget kayaknya, sebenarnya otak kita nggak nyampe sih. Sampai yang ya hal-hal yang semua orang pasti pernah diskusikan. Apa, men? Om John. Waduh, yang tahu Om John nih sebenarnya. Om John nih. Kalau DSA namanya. Jadi ceritanya tuh Om John itu turis asing ya, mancanegara itu ya, kulit putih terutama itu. Jadi dia tuh suka jalan-jalan di Asia Tenggara itu. Dan setiap transitnya, setiap perjalanannya itu dia nge-vlog, dia bikin diary dalam bentuk vlog video gitu. Nah, keren banget pokoknya. Orang-orang nggak pernah lihat mukanya, tapi tahu. Tapi tahu ini orang siapa. Entah dari suaranya. Om John. Suaranya maksudnya. Suaranya juga iya. Tangannya juga iya. Tuh. Halo. Ya, kalau udah denger halo, itu halonya itu kan. Geli juga. Ya, itulah sebenarnya kita dari Pusat Jaya sebenarnya membahas apapun. Ya. Entah ya apa saja, entah politik, sejarah, budaya, apa yang viral atau apa. Cuman ya kita di sini adalah saling intinya ngobrol ya, kita berdua ngobrol, cuman ya mengajak kalian juga untuk sharing atau siapa tahu ada saran atau masukan yang dari kita yang obrolkan langsung bisa ditulis di bawah atau apa, bisa komen tentang yang virus waduh banyak Tuyul dan Mbak Yul ini. Kita dapat invasi ini dari geng sebelah ini. Geng sepeda. Geng kerucil. Ya sebenarnya kalau di Polda Metro Jaya itu apa ya? Hasil akhir dari diskusi kita itu ya antara penting nggak penting sih. Soalnya yang lebih kita kedepankan di sini adalah proses bagaimana kita prosesnya. Bagaimana menyikapi, mengupas satu permasalahan itu sebenarnya kayak gimana sih esensinya seperti itu. Jadi ya kalau yang kalau kita orang Indonesia kan selalu bilang kebenaran hari ini bukan berarti kebenaran esok hari gitu. Ya yang namanya kebenaran itu kan relatif gitu loh. Jadi ada yang bilang bahwa kebenaran itu ada 3. 1 benernya sendiri, 2 benernya orang banyak, 3 bener yang sejati. Nah, itu garis bawah ya.
Benernya sendiri, benernya orang banyak, dan kebenaran sejati. Dan kebenaran yang sejati. Nah, itu pohon diganukan. Dan kebenaran yang sejati yang tahu kan cuma Tuhan, men. Iya, gitu. Makanya di sini kita berdiskusi itu dalam kerangka kesadaran ya kebenaran yang sejati itu yang pegang cuma Tuhan. Nah, jadi kita ya cuma meraba-raba aja itu. Siapa tahu mungkin apakah ini. Nah, Tuhan sendiri kan yang dinilai bukan hasilnya, men. Prosesnya. Nah, prosesnya. Tuhan itu menilai apapun yang dikerjakan manusia itu berdasarkan prosesnya, bukan hasilnya. Manusia menilai hasil, tapi Tuhan melihat proses gitu. Sama-sama nyumbang 100.000. Yang satunya dapat 100.000 dari bekerja keras, cangkul, banting tulang lah kalau orang kita bilang itu. Tapi yang satunya dapat duit, ya dia 100.000 tiap hari, per detik dapat 100.000, men. Nah, itu kan beda kalau Tuhan. Beda. Wah, ini dia ikhlas bener, men. Kerja keras, banting tulang, tapi ada yang lebih membutuhkan dia kasih. Wah, Tuhan langsung, kalau Tuhan kan gampang terenyuh ya sebenarnya. Maha terharu gitu loh. Tuh ciptaanku ini wah luar biasa sekali. Oke. Kamu masuk kategori bocahku. Kalau orang Jogja bilang bocahku. Itu sih dari menilai proses gitu. Proses itu penting sih memang itu. Makanya kita di sini belajar untuk berproses. Untuk berproses gitu. Gimana sih caranya berproses menggali sesuatu apa gimana? Kami pun nggak tahu apa yang kita ini share ini benar atau salah, kita nggak tahu juga. Kita hanya ingin berbagi. Kayaknya kayak gini loh. Kayaknya kayak gini loh. Dan kalian boleh berpendapat sendiri. Kalau menurut saya seperti ini. Ya nggak masalah, karena nggak ada benar salah. Nggak ada benar masalah. Kalau umpamanya ada tahapan mengupas sesuatu yang kayaknya bagian ini kurang bang, ini ngupasnya tambahin gini dari sudut pandang ini. Silahkan kalau mau masukkan hal seperti itu bisa langsung. Gitu. Jadi di sini juga kita sebenarnya belajar juga. Sama-sama belajar. Jadi sembari kita ngulik sesuatu, mengupas sesuatu, kita makin tahu ini kita celahnya di mana nih dalam kita mengupas sesuatu gitu. Kayak misalnya waktu bahas corona kemarin itu kan juga ada bagian-bagian mana gitu yang mungkin harus kita perbaiki kan. Kita dari setelah kita lihat videonya ulang, iya bagus lagi kalau bagian ini ditambahin ini supaya orang juga paham. Kayak misalnya gitu. Kayak misalnya ada beberapa strategi yang udah pernah dipakai negara-negara di dunia ketika berhadapan dengan wabah penyakit gitu. Salah satunya kayak herd immunity. Nah, seperti itu, atau dengan vaksin waktu seperti zaman wabah flu Hong Kong gitu. Jadi banyak simulasi-simulasi yang itu bisa jadikan perbandingan ketika membahas sesuatu seperti itu. Ya, namanya perjalanan ya. Iya, perjalanan sih. Itu tetap membutuhkan sebuah proses. Karena ya nggak bisa dong kita langsung bener banget. Bener seperti orang yang kita ungkapkan ini bener 100% ya tetap kita ada. Kayak ibaratnya yang kemarin Mas Hadi bilang itu naik sepeda itu kan ada prosesnya juga. Langkah pertama ya ngontel. Ilmu itu kelakuannya kanthi laku kalau orang Jogja bilang gitu. Makanya ya dengan filosofi itu ya kita juga laku juga. Praktek gimana caranya ngolah, mengupas satu permasalahan untuk dijadikan bahan diskusi bersama seperti itu. Membuat sesuatu itu harus diawali dengan jalan. Kalau nggak jalan nggak tahu kita. Iya benar. Misal kita mau beli sesuatu di mana, gitu kan kita harus jalan. Dan kita belum tahu tempat itu loh. Belum tahu 100% area tempat itu. Kan mesti kita ada kesasar kemana ternyata sini. Udah tahu celahnya baru besok langsung mau ke toko ini berarti lewat sini. Sampai akhirnya tergambar sebuah peta. Baik itu peta yang kita gambar atau peta yang ada dalam kerangka berpikir kita gitu. Nah, jadi ini kita berlatih untuk menciptakan suatu kerangka berpikir. Gimana itu bisa jadi kayak bahan acuan kita ketika kita mengupas sesuatu yang baru gitu. Gitu. Jadi ketika kita ada di arah yang kayaknya kita nih agak melenceng nih.
kita tahu caranya balik itu gimana. Oh, ini agak ke kiri, oke kita mundur, belok kiri, ke kiri, ya ini udah pas nih. Nah, jadi bagaimana kita semakin presisi dan semakin presisi ketika kita mengupas satu permasalahan. Seperti itu. Dan mempelajari sesuatu jangan dari satu hal tok gitu ya. Ya, benar. Harus dari banyak hal nanti. Banyak hal. Kok hasil akhirnya juga ada di Anda sendiri. Oh, aku Ya. misal ya belajar agama misalkan, misal dari si ini si A bicara ini, si B bicara ini, si C bicara ini, kamu punya acuan D. Nanti ya kamu sendiri nanti yang menentukan. Oh, kok menurutku kayak gini ya. Nah, seperti itu. Misalnya gitu. Jadi ya independen sih pada prinsipnya. Polda Metro Jaya itu independen. Jadi bukan berarti apa yang utarakan di Polda Metro Jaya itu harus saklek, teman-teman juga harus sama seperti itu, enggak sekali. Kita cuma justru kita memancing kayak juga memancing pola pikir kalian juga untuk wah kok kayak gini harusnya kayak gini silakan gitu. Silakan nanti di komen di bawah ya. Jadi kayak macam ya kita sama-sama saling mengindus lah. Soalnya Indonesia terbentuk bukan dari satu pikiran, tapi dari pikiran seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia yang kemudian jadi Indonesia ini, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia yang satu ini. Itu kan hasil dari musyawarah bersama yang membentuk mufakat. Ya, mencari sebuah kesepakatan bersama, kemufakatan bersama. Karena ya aku paham kamu, kamu paham aku. Nah, gitu. Jadi nggak harus selalu sama gitu. Ya, seperti itu. Makanya justru disitulah kerennya Indonesia, men. Banyak pendapat, banyak pilihan dan ketika menentukan satu pilihan udah mereka konsisten di pilihannya itu. Nah gitu. Sama dengan halnya di Polda Metro Jaya. Kita membahas tentang banyak hal, dan banyak solusi, banyak sudut pandang. Nah, kemudian pada akhirnya Anda yang akan menentukan sendiri. Kawan-kawan bisa memilih. Oh, kayaknya yang lebih bagus ini. Dan kalaupun di luar opsi yang telah kita bahas, itu justru lebih baik. Itu memperkaya pengetahuan dan menambah ini wisdom dan knowledge-nya dari teman-teman juga dan juga kita terutama. Apalagi kalau itu dituliskan di komen kan kita bisa tahu jadinya. Tuliskan aja apa yang misalnya, wah kayaknya nggak setuju bang, kayak gini nih. Yang benar seperti ini, silakan langsung. Jadi ketika diambil satu kesimpulan bersama seperti dalam kemufakatan itu, hasilnya nggak tergoyahkan lagi. Soalnya itu hasil diskusi dan hasil pengutaraan berbagai pikiran dari semua orang. Nah seperti itu. Tuh. Ya ini ya sekedar tentang kita Polda Metro Jaya. Mungkin kalian yang banyak yang bertanya-tanya ini tentang apa sih? Kok kadang nggak jelas, kadang ke sini, kadang sini. Ya kita memang nggak jelas. Memang kita mau mengobrol apapun sebenarnya, kayak obrolan kalau kita ketemu di warteg, Indonesian atau apa kan. Ada bahasan, misal baca koran atau dari browser baca news ada ini loh, kemudian kita bahas. Seperti itu aja sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Jadi membahas apapun itu yang jelas bisa berguna lah. Soalnya kalau kita amati ya men ya, kita kan sering ngangkring nih di Jogja ini. Obrolan di angkring tuh ya 11-12 sama politisi-politisi di Senayan tuh. Keren-keren itu. Bahkan cuman bedanya mereka pakai dasi, kita koloran. Koloran gitu aja sih. Ya, seperti itu. Kalau kita amati ya ketika kita ngangkring itu, yang ngobrol kan di sana kan bukan cuma akademisi tuh. Tapi ada juga abang ojol, tukang becak, terus juga ya bakul angkringnya sendiri. Mbak pemandu karaoke. Insya Allah tuh kok saya belum pernah ketemu ya tapi. Kalau ada mbak-mbak yang lihat ini ya kapan-kapan kita bisa ngangkring bareng ya. Saya stres banget. Jadi sebenarnya obrolan mereka tuh berbobot banget. Cuma kan jarang sekali ada yang memotret atau merekam percakapan itu. Sebenarnya percakapannya ya keren banget men. Ya, dari keluhan masyarakat. Dari politik sampai yang sederhana juga campur mereka.
bisa jadiin masukan juga tentunya. Itu sebenarnya lebih justru karena itu mereka masyarakat umum itu masukan kuat sebenarnya. Seperti itu. Nggak jauh beda sama kami lah. Nah, nggak jauh beda sama kami lah ya. Kami itu ya hasil jebolan Angkringan University sebenarnya. Iya, sekedar berbagi. Kita Polda Retro Jaya. Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa yang kami yang saya tadi anukan pokoknya. Kalau ada kritik, saran atau tanggapan apapun dari yang telah kita post yang kemarin, silakan. Kritik, saran, cacian atau apapun silakan langsung di komen di bawah aja. Kita tunggu thumb down-nya buat Polda Retro Jaya. Anda mau thumbs up, thumb down terserah, mau dislike, mau like atau super fucking dislike, terserah. Semua itu sangat kita nantikan untuk semakin lebih baik dan semakin apa nih? Semakin Anda caci kami senang. Pokoknya itu buat Polda Retro Jaya lebih hidup dan semakin hidup. Dan sukses terus buat Indonesia dan semoga cepat kelar lah Mbak Corona-nya ini. Insyaallah ya. Mbak Corona kok Anda nggak segera kelar, langsung ke kamar saya. Oke. 3, 2, 1. Yo, what's up?